Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama menghampiri tahta Tuhan di pagi hari sebelum kita memulai aktivitas. Mari kita sembah Dia yuk. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Katakan, hatiku mau menyembahmu. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Kami sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus.
Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah Tuhan, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah Tuhan, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. I worship You, I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You, I worship You, I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Live a heart to worship You, Jesus. For You are here, for You are real in this place. We worship You. We worship You. Mari angkat penyembahan kita, mari naikkan kekaguman kita. Shikina na 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 na, shikina na 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 na, reka baraba. Mari nyatakan cinta kita pada Tuhan. Shikira bara 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 bara. We worship You with all our heart. Shikira bara 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 kara bara la 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 na 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 na. Shikira bara 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 bara. With all of my heart and all of my soul, I love You, I love to worship You With all of my heart, with all of my heart segenap jiwa kami. and all of my soul. I love You, I love to worship You. Sekali lagi, dengan hati jiwa. With all of my heart, Yes, with and all of my soul. I love You, I
sebuah kesukaan untuk kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Di pagi hari untuk terkagum-kagum akan kebaikan-Mu, akan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih, kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terangi jalan kami Tuhan dengan firman-Mu. Terangi Tuhan setiap apapun yang akan kami lakukan setelah doa pagi ini Tuhan. Setiap aktivitas kami biarlah berfondasikan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah, hati kami siap menangkap isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang haus dan lapar boleh sama-sama katakan amin. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan yang ada di kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10. Sekali lagi 1 Petrus pasal keempat ayat yang ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sekali lagi ya, satu ayat ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pagi hari ini judul daripada apa yang saya bagikan adalah semua karena kasih karunia. Semua dalam hidup kita adalah karena kasih karunia. Dan perikop yang kita baca dari 1 Petrus pasal yang keempat adalah hidup orang Kristen, gaya hidup orang Kristen. Sewaktu awal-awal kita menjadi orang Kristen, menjadi orang yang menerima Yesus, menjadi pengikut Yesus. Awal-awal itu pun karena kasih karunia. Karena firman Tuhan mencatat Roh Kuduslah yang bekerja mengilhamkan kebenaran dan membuat kita insaf akan dosa kita. Waktu bertobat menerima Yesus, mengambil keputusan untuk ada di jalan yang benar. Itu semua karena kasih karunia. Oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib sebelum kita lahir pun kita sudah dimaksudkan untuk menerima penebusan ini, untuk menerima hidup yang kekal jika kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Semua karena kasih karunia. Dan setelah kita bertobat, mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, dalam perjalanan sebagai orang Kristen pun itu adalah kasih karunia. Sehingga saudara, kita tidak bisa lupa, kita tidak boleh lupa dalam kehidupan ini kasih karunia-lah yang menopang. Betapa kasih karunia ini yang memberikan kekuatan. Dan hari ini bagaimana kita berdiri berjalan teguh di dalam kasih karunia. Firman Tuhan ajarkan, layanilah seorang akan yang lain. Tadi di ayat yang ke-10 kita baca, layanilah. Orang yang mengikut Kristus yang sudah menerima kasih karunia pasti adalah orang yang melayani sesama. Katakan amin. Kita dipanggil untuk melayani seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diberikan. Melayani satu dengan yang lain, masing-masing punya cara yang berbeda. Dan melayani orang lain ternyata adalah wujud dari mengasihi sesama. Mengasihi sesama adalah perintah Tuhan loh. Perintah yang terutama bahkan, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Jadi kalau kita menjalankan perintah ini, otomatis kita pasti akan melayani sesama. Wujudnya berbeda-beda. Di ayat yang sebelum ini ada dikatakan kasihilah tumpangan gitu ya. Berilah tumpangan tanpa bersungut-sungut. Di kitab Roma ada wujud kasih karunia. Wujud karunia tepatnya ya. Wujud karunia yang berbeda-beda. Kitab Roma kita lihat sama-sama yuk bagaimana kita bisa melayani menurut karunia yang berbeda-beda yang diberikan. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal ke-12 ya. Saya bacakan melalui ayat yang ke-3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara,
tadi di 1 Petrus 4 dan kemudian ini di Roma 12, saya ingin kita ikuti bersama-sama ya, ikuti baik-baik. Karena ternyata di 1 Petrus 4 dan Roma 12 ini saling berhubungan. Ada beberapa kata yang mirip-mirip yang diucapkan, yaitu menurut ukuran masing-masing. Ya, karunia itu diberikan menurut ukuran masing-masing. Sehingga tadi di kitab Roma dikatakan supaya kita jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada itu. Jangan kita memikirkan hal-hal yang bukan porsinya kita. Waktu melayani, janganlah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu maksud daripada pesan ini. Kita tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Seperti seorang tuan yang berpergian mempercayakan 1 talenta kepada hambanya kedua 2 talenta, hambanya yang satu lagi 5 talenta. Apakah lantas hamba itu bilang, kenapa sih kepada dia dikasih 2, kepada dia dikasih 5, kepada saya cuma dikasih 1. Di situ tercatat dikasih 1, 2, dan 5 masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Waktu kita bangun pagi, saya ajak mari kita melihat apa yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Apa yang kita punya, bukan apa yang kita tidak punya. Supaya waktu bangun pagi kita nggak langsung down merasa aduh aku nggak bisa ini, aku nggak bisa ini. Berasa seolah-olah sulit banget ya memulai hari. Tapi coba kalau bangun dengan sikap hati yang bersyukur, Tuhan sudah kasih aku 1 talenta gitu ya. Tuhan selalu memulai dengan apa yang kita punya. Tuhan tidak pernah memulai pekerjaan dalam hidup kita dari apa yang kita tidak punya. Tuhan tidak pernah bikin kita terintimidasi. Apalagi perasaan tidak berguna, perasaan tidak berdaya, perasaan tidak bisa melakukan apa-apa. Itu adalah intimidasi dari musuh. 1 talenta itu adalah menurut kesanggupan sehingga kita jangan memikirkan perkara-perkara yang lebih dari itu yang bukan ukuran kita. Apakah kesanggupan kita? Kalau kesanggupan kita adalah memperhatikan anak-anak ya, anak-anak yang ada di rumah, masak untuk mereka, kemudian mempersiapkan rumah yang nyaman bagi keluarga gitu ya. Janganlah berkata, karena ada pernah seorang ibu berkata kepada saya ngomongnya begini, saya ini gak bisa apa-apa, saya cuman bisa masak buat keluarga, saya cuman bisa bersihkan rumah itu saja. Saya bukan wanita yang bisa kerja dan cari seperser uang untuk keluarga, saya ini gak bisa melakukan banyak. Saya katakan, ibu itu adalah banyak di hadapan keluarga yang mencicipi masakan ibu, yang datang dan pulang ke rumah yang begitu banyak. Itu adalah pemberian yang tidak sedikit ya, tapi kadang diri kita suka merasa apa yang kita bisa lakukan itu kayak dikit deh dibandingkan orang lain gitu ya. Ini bukan masalah tinggi hati atau rendah hati gitu loh, tapi kita melihat lubang dan kekurangan dan melupakan kelebihan. Apa yang kita lakukan ternyata itu tidak tergantikan loh. Begitu juga dalam tubuh Kristus. Apa yang kita lakukan, jangan sampai kita berasumsi banyak kok yang bisa melakukannya. Banyak kok kalau nggak ada saya juga orang lain bisa melakukannya. Nggak seberapa apa yang saya lakukan. Sehingga kadang-kadang kita menunda-nunda pelayanan kita. Kita menunda-nunda apa yang kita bisa lakukan. Karena kita berpikir ada orang lain kok. Udah banyak yang melakukannya. Kurang saya 1 orang, gak berasalah gitu. Tapi di mata Tuhan kita dipanggil untuk melayani. Dan setiap dari kita punya peran yang tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Jangan bilang bidangnya, misalnya ya, bidangnya adalah mempersiapkan konsumsi gitu ya. Banyak kok ibu-ibu lain atau antar jemput. Banyak kok bapak-bapak lain yang bisa melakukan pelayanan transportasi ini. Banyak orang lain, tapi di mata Tuhan kitalah satu-satunya ya yang mempersembahkan hati untuk menyenangkanmu.
Ku mau menyenangkan. Jadi kita kalau menyenangkan Tuhan adalah keputusan pribadi. Bukan rame-rame, bukan orang lain. Kalau orang lain menyenangkan Tuhan, masa kita gak mau menyenangkan Tuhan. Adalah keputusan pribadi kok untuk melayani. Kita dipanggil untuk melayani sesuai dengan ukuran masing-masing. Di kitab Roma dikatakan ya, jangan kita berpikir hal-hal lebih tinggi. Kemudian saya lanjut ayat yang keempat ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak ya dibilang tahu banyak. Adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Nggak bisa kuku bilang saya ini gak penting, kuku mah buat apa. Cuman ngerepotin doang, 2 minggu udah panjang harus ngerepotin dipotong gitu. Bisa gak bayangkan, jangankan gak punya kuku di semua jari ya. Kita kalau gak punya kuku, bukan gak punya, kukunya terlalu pendek di telunjuk aja gitu ya. Terus kita mau buka botol kecap gitu, sebel gak? Aduh tolong dong saya gak bisa buka nih soalnya saya gak ada kuku gitu ya. Jadi bagian yang kadang kita anggap sepele, punya perannya masing-masing ya. Katakan kepada diri sendiri, saya mau melayani. Saya mau melayani, dimulai dari apa yang ada pada saya. Gitu ya, bagian kita masing-masing. Ayat yang berikutnya, ayat yang 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Saya berhenti dulu di sana ya. Dikatakan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Itu ayat yang ke-6 ya. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan. Kembali ke 1 Petrus pasal yang keempat. Ada bunyi yang sama juga. Dikatakan begini ayat yang ke-11b. Baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan. Kekuatan yang dianugerahkan. Wow, waktu kita melayani. Kita tidak melayani dengan karunia atau kemampuan kita sendiri. Tapi karena namanya karunia, yaitu dianugerahkan. Dan kemudian waktu kita melayani, kita tidak melayani dengan kekuatan sendiri juga. Ternyata kekuatan itu diberikan. Kekuatan itu dianugerahkan. Wow, Tuhan selalu memberikan perlengkapan yang komplit untuk kita melayani. Jadi waktu kita melayani, kita itu sudah berkelimpahan. Kalau pernah dengar orang melayani itu burn out gitu ya. Burn out itu apa ya? Melayani itu seperti wah kesedot semua energinya. Mungkin melayaninya belum mengerti kebenaran ya. Karena atas dasar kebenaran firman Tuhan, kita tidak pernah melayani dari apa yang kita tidak punya. Kita tidak pernah melayani dari kemampuan kita. Kita tidak pernah melayani dari kekuatan kita. Semuanya dianugerahkan, diberikan dalam kelimpahan. Saya berbicara kelimpahan itu bukan berarti semua doa dijawab, hutang selesai, diberkati harta melimpah. Bukan tentang hal-hal duniawi yang bersifat sementara ini. Tapi bukankah dosa kita diampuni dan dikasih kehidupan yang kekal? Bukankah itu kelimpahan? Bukankah itu sebuah janji sampai kekekalan yang gak bisa diukur, yang gak bisa dihitung? Kita hari ini berdosa, kita minta ampun, Tuhan ampuni. Besok kita tidak menyenangkan hati Tuhan, diampuni lagi. Tidak terhitung pengampunan Tuhan. Tapi ya jangan sengaja jatuh bangun di dalam dosa yang sama, namanya bebal gitu ya. Tapi tidak terhitung dan begitu melimpahnya kasih karunia Tuhan. Jadi apa halangannya untuk kita berjalan di dalam kasih karunia itu dan melayani? Apakah halangannya? Bapak Ibu, tidak ada halangan bukan? Semuanya itu dianugerahkan. Dan ada 3 poin sederhana untuk kita berjalan di dalam kasih karunia itu. Bagaimana kita hidup dengan mengatakan semua karena kasih karunia.
Kalau Anda sepakat dan setuju semua karena kasih karunia, maka ada 3 hal yang kita ingat baik-baik di dalam berjalan mengikut Yesus. Yaitu di ayat yang terakhir, tadi saya berhentikan di ayat yang ke-8. Baiklah kita menasehati ya kalau kita punya karunia yang berbeda-beda. Tadi dikatakan bernubuat, mengajar, melayani, menasehati gitu ya. Apapun yang menjadi karunia itu, pakailah itu untuk melayani. Kemudian dikatakan, siapa yang membagikan sesuatu, baiklah hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. 3 poin sederhana bisa catat. Yang pertama, melayani dengan ikhlas. Ya, siapa yang membagi-bagikan sesuatu hendaklah ia melakukan dengan ikhlas, dengan hati yang ikhlas. Orang yang memberi tumpangan jangan bersungut-sungut, gitulah. Ikhlaslah melakukannya tanpa mengharapkan kembalian, tanpa berekspektasi untuk diingat jasanya, tanpa punya ekspektasi bahwa dengan pertolongan saya, dengan pelayanan saya berharap dia berubah. Saya berharap gitu ya, tapi lakukanlah dengan ikhlas. Karena kita sudah menerima kasih karunia itu. Barang siapa melayani, biarlah dia melayani dengan ikhlas. Yang kedua, memimpin dengan rajin. Memimpin dengan rajin. Khususnya buat orang tua yang adalah pemimpin di keluarga, pemimpin di rumah gitu ya. Saya dorong untuk rajinlah membagikan kebenaran, rajinlah menuntun keluarga di dalam mesbah doa, rajinlah juga doakan jadi tiang doa keluarga, memimpin dengan rajin, memimpin dengan passionate. Ya, kalau Tuhan titipkan anak-anak di rumah, berarti Tuhan pilih orang tua. Anda adalah orang tua terbaik bagi anak-anak Anda. Katakan amin. Anda adalah orang tua terbaik gitu ya. Dan Tuhan berbicara titip pesan dan kasih tongkat kepemimpinan buat papa dan mama di rumah untuk dengan rajin memimpin anaknya. Tidak dititipkan ke sekolah minggu atau dititipkan kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Tapi Anda adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin keluarga. Amin. Dan yang ketiga, yang pertama layanilah dengan ikhlas. Yang kedua memimpin dengan rajin. Yang ketiga menunjukkan kemurahan dengan sukacita. Itulah yang firman Tuhan katakan. Barang siapa yang menunjukkan kemurahan, ia melakukannya dengan sukacita. Selesai kita doa pagi, kita akan kembali kepada aktivitas kita. Melayani, mengasihi sesama, menunjukkan kemurahan dengan sukacita. Itu artinya apa? Artinya menunjukkan kemurahan dengan sukacita itu dengan tidak perhitungan. Ya, lakukan dengan sukacita. Kadang kita waktu bermurah hati, yang namanya murah hati ya nggak hitung-hitung. Itu sudah sinkron dan udah matchingnya ya kayak begitu. Murah hati nggak hitung-hitungan. Tapi kalau kita waktu bermurah hati misalnya, sewaktu kita bermurah hati mau memberikan pinjaman kepada saudara kita yang lagi kepepet butuh bantuan gitu loh. Berilah dengan murah hati, dengan sukacita, tanpa dengan agenda, oh mumpung nih saya bantu sekalian saya omelin gitu loh ya. Mumpung saya kasih bantuan sekalian saya kasih tahu kalau dia itu begini gitu ya. Di saat orang lagi susah hati, biarlah kita juga membantu dengan sukacita. Sehingga paling enggak orang itu juga bisa merasakan kalau dia cari sukacita itu susah gitu loh. Namanya orang lagi susah gimana sih dipaksakan sukacita. Ya saya tahu sukacita itu datangnya dari dalam, tidak terpengaruh keadaan gitu ya. Tapi kalau kita punya kesempatan menjadi ambasador, menjadi perwakilannya Tuhan. Untuk orang bisa mencicipi sukacita dari surga, why not? Kalau saya sih saya mau kalau ada kesempatan itu saya bisa membuat orang merasakan, kalau ada Tuhan itu ada sukacita. Kalau kenal Tuhan itu ada harapan. Jadi orang kalau mau cari harapan, cari sukacita. Itu gak susah gitu loh carinya. Ketemu kita aja udah ketemu sukacitanya. Udah ketemu kita aja udah ketemu pengharapannya. Saya yakin kok jemaat yang ikut doa pagi ini
setelah dengarkan firman Tuhan, setelah kita tutup kembali ke aktivitas masing-masing, setiap orang yang ada di doa pagi ini akan menjadi teladan-teladan, inspirasi-inspirasi di keluarga, di marketplace, di sekolah, nanti ada arisan di pergaulan, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, kita sembah Tuhan sekali lagi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Amin. Kau menjagaku, dalam kehidupanku, Kau sertaku, dalam setiap langkahku, Kau jagaku, sebab Kau Bapakku dan Rajaku, Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku, dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Angkat syukurmu, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku tak mau, ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Benar Tuhan, kami tidak mau dan kami tidak mampu kalau bukan kasih karunia yang menopang hidup kami. Saudara, saya ajak kita kembali komitmen untuk menyadari di dalam segala yang kita lakukan, semua karena kasih karunia. Mari kita kembali komitmen di hadapan Tuhan. Ingat, kasih karunia itulah yang membuat kita memulai perjalanan dengan Yesus. Dan dengan kasih karunia itulah kita akan berjalan bersama dengan Yesus. Dan dengan kasih karunia itulah kita akan menyelesaikan pertandingan ini. Sehingga Anda dan saya disambut oleh Tuhan, Raja di atas segala raja. Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Masing-masing menurut kesanggupannya sendiri. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk jemaat doa pagi ini.
dengan apa yang mereka miliki. Tidak ada satu karunia di dalam hidup mereka yang terlalu sederhana yang tidak bisa dipakai Tuhan. Setiap karunia itu bisa Tuhan pakai dan multiplikasi di dalam nama Tuhan Yesus. Berbuah-buah di dalam nama Tuhan Yesus. Dibutuhkan hanya ketaatan melangkah saja. Dan Anda akan lihat 1 talenta itu akan menjadi 2. 2 itu akan menjadi 4, 5 itu menjadi 10, 10 itu menjadi 20. Di dalam kerajaan surga yang terjadi itu adalah lipat ganda, bukan penambahan. Tapi lipat ganda itulah multiplikasi. Maukah Bapak Ibu Anda ambil waktu dan katakan, Tuhan selama ini aku sudah menunda-nunda. Aku tahu, aku terdorong dan di dalam waktuku berdoa ada gerak hati untuk aku membuka rumahku menjadi tempat persekutuan. Tuhan taruh di hati saya ada seorang saudara yang sudah terdorong untuk rumahnya dibuka menjadi tempat persekutuan. Tapi ditunda-tunda terus, menimbang-nimbang, aduh nanti kalau di rumah saya gak bisa host sebaik teman saya yang selama ini selalu di rumah dia. Jangan tunda-tunda lagi yuk, ayo buka rumahnya, datangkan shalom Tuhan. Pujian dan penyembahan ada di tempat itu. Biarlah mulai Anda melayani dengan memberikan tumpangan dengan sukacita. Dan Tuhan, aku juga berdoa untuk ada seorang bapak yang selama ini ingin terjun dalam pelayanan di gereja, tapi takut gak bisa memberikan waktunya gitu ya. Takut gak bisa memberikan waktunya. Aku berdoa Tuhan, suatu hati ini mau, yang lainnya akan mengikuti. Waktu hati ini mau menaruh Tuhan di tempat pertama Bapak. Kalau Bapak sudah memikirkan untuk jadi asyar di gereja, jangan tunda-tunda lagi. Jangan tunda-tunda lagi. Ambillah keputusan itu sekarang dan layanilah Tuhan. Layanilah tubuh Kristus. Karena setiap anggota punya perannya masing-masing. Maka lihatlah nantinya bukan hanya manajemen waktu. Sewaktu Tuhan ada di tempat pertama, yang lain-lainnya Tuhan akan tambahkan. Tidak akan kekurangan waktu. Tapi tidak akan kekurangan waktu, tidak akan ada sesuatu yang diambil daripada kita. Justru waktu kita memberi, Tuhan mengembali. Kita bukan mengharapkan kembaliannya itu ya. Tapi Tuhan itu setia, Tuhan tidak pernah berhutang. Mari kita sama-sama sekali lagi mengucap syukur. Dan katakan terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, putranya Yesus, kekuatan yang dianugerahkan oleh Roh Kudus menyertai
keluar masukmu dari rumah, menyertai setiap apapun yang engkau lakukan sepanjang aktivitas hari ini. Maka lihatlah dampak yang engkau bawa dengan surga menyertaimu. Orang-orang melihat adanya Yesus dalam hidupmu, kasih yang mengalir, melayani satu dengan yang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di doa pagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.